Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Babai Purwati, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan NIM 255060591 pada hari ini tanggal 13 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 dengan materi hidup damai dan saling memaafkan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6
bagi setiap anak bangsa. Di video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah mulutmu harimau. Kakak mengajak kamu untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 4 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang gelap daripadamu. Adik-adik, firman Tuhan ini tanpa alat-alat tajam yang lain, tapi menggunakan minyak yang tadi kita sudah lihat ya. Oke, karena saya takut balonnya bisa meledak, jadi saya minta bantuan ya. Oke, kita minta bantuan supaya balonnya meledak di tangan Bapak. Balon ya. Nah, ini ada balon. Kita coba dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini mewakili kata-kata kasar atau molotov. Kita coba ya. Nah, coba. Kalau misalnya diberikan, ditaruh di galon gimana ya? Yang dikode di dalam penjelasan eksperimen tersebut jelas ya. Jadi, di minyak kayu ada molekulnya dan runcing. Seperti juga kata-kata kasar itu berbentuk tajam. Ini tidak kelihatan kayak pisau. Tetapi ketika kata itu diberikan kepada orang lain, tidak berhati-hati. Karena kalau tidak bisa menghancurkan atau mencelakakan. Sampai sini paham untuk materi video tadi? Sering guru mendengar kata-kata kasar, anjir lah, itu untuk perkataan untuk suatu binatang ya. Jadi berbicaralah yang baik ya. Jadi baik, kita akan bahas materi ini. Satu, memaknai maaf dan memaafkan. Maaf sering juga diucapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penyesalan atau kesalahan dalam Islam. Kata Islam, kata maaf dalam Islam disebut al-afu yang artinya memaafkan, yang berarti menghapus segala perbuatan kita dengan cara apa? Dengan cara memaafkan. Berarti kita harus memaafkan dengan ikhlas. Barang siapa yang suka melakukan dengan kata-kata kasar yang seperti itu, diharuskan kita meminta maaf kepada orang tersebut ya. Bagaimana cara meminta maafnya? Coba, Nova, bagaimana caranya Nova? Maaf ya. Maaf ya, aku sudah berbuat kasar, sering mengejek atau mengolok-olok ya. Itu tidak boleh, tidak dianjurkan dalam hukum Islam ya. 6 adab meminta maaf. Satu, mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Yang kedua, menyesali perbuatan yang dilakukan. Terus yang ketiga, tidak mencari alasan pembenaran. Yang keempat, melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh. Jika terkait harta, mengembalikan hak yang telah diambil. Yang keenam, merendahkan diri di hadapan orang yang dizalimi. Poin satu, mengakui kesalahan. Udah masalah nggak mau ngaku ya. Itu namanya orang yang tidak benar. Kalau misalkan kalian berbuat salah, itu harus mengaku perbuatan yang sudah dilakukan. Adab itu adalah adab meminta maaf. Terus yang keenam, merendahkan diri di hadapan orang yang didolimi. Yang dibohongi kita harus merendahkan. Ini ketiga tentang adab dan meminta maaf. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham? Tentang 6 adab meminta maaf dan memaknai arti maaf. Ada yang tanyakan? Selanjutnya. Selanjutnya, prestasi biar ikuti tugas ini menunjukkan ke arah mana. 1, 2, 3. Mana tadi ada yang kesini, ada di situ. Terus 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3. Benar kan? Ada konsentrasi berarti ya. Ada konsentrasi. Terbuka yang hebat. Kelas 6, kelas 6, kelas 6.
diusap. Ya, maaf. Terus berapa? Loh, kok bisa? Nggak tahu aku juga. Yaudah sekarang kita sama dulu Shinanya. Kita kasih dia betul kan ya? Atau bentar ya? Kenapa? Itu tadi udah aku nggak sengaja. Ya udah, tapi kan emang kamu sama Yaudah sama-sama salah, jadi harus saling minta maaf nih. Tapi kok jadi nyalain aku sih? Kayaknya kamu ngomong apa tadi sama Vivi? Tadi Vivi nyenggol gambaran aku udah kesal ke gambar itu. Oh iya sih, tadi aku nanya sama Vivi, tapi dia juga marah dong. Karena yang beban, ayo sekarang kita memikirnya buat saling minta maaf. Ya udah. Ayo lah guys, kalian saling minta maaf. Kalau misalnya kalian saling minta maaf, gak ada ruginya loh. Masa sih? Tidak, karena kan kalau misalnya kita jadi orang yang minta maaf, gak ada salahnya. Maaf ya, oke, maaf ya, tidak ada apa-apa. Yeay! Yuk, main bareng lagi. Ayo. Untuk materi video ini, jadi kita itu harus saling memaafkan. Kalau melakukan kesalahan, sebaiknya segerakan harus meminta maaf. Ya. Baik, untuk materi ini kita cukupkan sampai sini. Ya. Selanjutnya yaitu guru akan mengetes pengetahuan kalian selama pembelajaran tadi, sejauh mana yang kalian tangkap, yang kalian serap, yang kalian perhatikan ketika guru berbicara. Ya, guru akan bagi 6 kelompok. Ya, guru akan bagi 6 kelompok. Nanti kelompok 1, ya, nih tulis nih. Pertama dulu tuliskan nama kelompok dan anggota kelompok. Di sini tulis anggotanya, nama ketuanya. Apa yang seharusnya dilakukan anak yang bersalah? Tulis apa ya? Ini tentukan salah satu kelompok ya. Sampai 1 sampai nomor 5 ya. Nanti kalian mempresentasikan hasil dari isi yang kalian tulis. Yang bagian kelompok 6 nanti mempraktekkan video yang tadi sudah ditampilkan ya. Baik, kelompok 1, kelompok 5, kelompok 6. Nah, kalian bekerja sama, isinya bekerja sama, saling berpendapat ya. Pendapat ini apa, pendapat ini apa. Cari jawaban sebagus mungkin ya. Jangan lupa ketua kelompoknya tulis. Nah, sama-sama kelompok. Nanti kalian sudah. karena dihina atau dicaci maki dan dikatain jelek ataupun dikatain miskin dan tidak mampu, diejek dengan nama-nama hewan yang keluar dari mulut kita sendiri. Kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan bagaimana caranya agar kedua anak tersebut bisa
hidupnya tidak akan tenang dan saling diam-diaman ketika bertemu di jalan. 6. Kami dari kelompok 6 akan mempraktikkan materi saling maaf dan memaafkan. Habis ini kita menampilkan apa ini namanya? Mempraktekkan dari kelompok 6 tentang materi hidup damai dan saling memaafkan. Ya, ini dari kelompok 6. Penampilan dari kelompok 6 ya. Aduh, Nuril kan kertas aku jadi kecoret. Maaf dong, ini aku ganti. Nuril, kan cemberut aja sih. Emangnya kenapa? Ya udah ya, kita tadi. Jadi, kita semua itu berteman. Yang awalnya baik, jadi harus baik lagi. Kalian gak boleh ya saling marah-marahan karena kalian ya. Ya udah yuk kita main lagi. Yuk. Terima kasih untuk pemakitan kelompoknya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk ceria. Cis, cis, yes, yes. Aku ceria. Baik. Alhamdulillah pada materi hari ini kita sudah selesai ya untuk pembelajaran hidup damai dan saling memaafkan. Terakhir sih ya, mengevaluasi materi yang sudah dibahas sama guru tadi. Guru akan bagikan satu-satu ya hasil evaluasi pembelajaran hari ini ya. Isi apa yang tadi dibahas dari pagi sampai hari ini dibahas, dirangkum, diisi ya. Satu-satu ya. Kalau yang tadi kerja kelompok, terus yang hasil evaluasi itu satu-satu. Apa yang kalian serap, yang kalian tangkap selama pembelajaran tadi ditulis di kertas ya. Satu-satu. Sudah semuanya? Sudah. Pengisian evaluasi pembelajaran? Kita akan mempresentasikan hasil evaluasi pembelajaran pada hari ini sesuai dengan masing-masing pendapatnya ya. Ya. Malika, Fima, Fadli, Nova, Vina, Amel sekarang maju ke depan mempresentasikan hasil evaluasi pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil evaluasi pembelajaran hari ini. Mengapa harus menyesal dan meminta maaf? Karena jika kita tidak melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Dan jika kita tidak meminta maaf, kita akan menyesal karena hidup kita tidak akan tenang. Pentingkah mengatakan penyesalan sangat penting karena jika kita tidak mengatakan penyesalan, kita tidak akan hidup dengan tenang. Saya akan mempresentasikan hasil evaluasi pembelajaran hari ini. 1. Mengapa harus menyesal dan meminta maaf? Karena meminta maaf itu hal yang penting dan bisa menjadi damai, aman, dan tentram. Dan kita harus menyesal karena perbuatan kita yang salah. 2. Pentingkah menyatakan penyesalan? Menyatakan penyesalan adalah hal penting bagi kita semua yang mempunyai
masalah, ilmu kita tidak akan damai, tidak akan tenang. Itu hikmahnya adalah kita hidup tenang, ya, damai. Ketemu di kelas saling sapa, yang tadinya bermusuh-musuhan, ketemu di kelas kita saling sapa. Enak kan ketemunya kalau kita baik-baikan, ya. Itu untuk materi hari ini. Ya. Bagaimana materi hari ini, menyenangkan tidak? Bahagia tidak bersama Bu Guru belajar di sini? Sebelum ditutup materi ini, kita akan menyanyikan lagu Maaf dan Saling Memaafkan. Untuk kegiatan hari ini, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan lafaz Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di lingkungannya masing-masing ataupun di lingkungan sekolah, ya. Bahwasanya kita harus hidup saling memaafkan.